Jumpa lagi dengan Bu Deni dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 3, yaitu bab fluida statis. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir. Contoh dari zat alir itu dapat berupa gas dan juga dapat berupa zat cair seperti air dan lain sebagainya. Statis adalah diam, maka di sini kita akan mempelajari zat alir yang diam. Misalnya air yang berada di dalam gelas atau suatu wadah seperti itu ya. Nah, fluida statis, konsep fluida statis yang akan kita pelajari yaitu adalah tekanan, tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, tegangan permukaan zat cair, kapilaritas, viskositas, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Sedangkan penerapan hukum fluida statis itu seperti dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik, kapal laut, rem hidrolik, kapal selam, mengapung dan melayang, tenggelam, hidrometer, dan balon udara. Konsep tekanan dan tekanan hidrostatis. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Tekanan dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Tekanan pada zat cair disebut sebagai tekanan hidro, dan di sini statis karena airnya diam. Jadi tekanan pada air yang diam dikatakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi di dalam suatu wadah, misalnya ini ada zat cair, kemudian tekanan hidrostatisnya dapat dihitung dengan Rho kali G kali H, di mana Rho H adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dari zat cair dengan satuan meter. Tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Maka tekanan hidrostatisnya adalah P1 ditambah P2 atau sigma Rho I G H I atau Rho 1 G H1 ditambah Rho 2 G H2 seperti itu. Nah, tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan pipa. Maka di sini pada kedalaman yang sama, maka tekanannya sama, sehingga P1 sama dengan P2, sehingga Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Tekanan mutlak. Tekanan mutlak dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan mutlak itu adalah P0 min PA, atau bisa dirumuskan sebagai P sama dengan P0 ditambah Rho GH, seperti itu. Tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air akan cenderung mengerut dan memiliki luasan permukaan yang sekecil mungkin. Tegangan permukaan zat cair dirumuskan sebagai gamma sama dengan F per L. Gamma adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan L adalah panjang permukaan meter. Contoh peristiwa tegangan permukaan zat cair dalam kehidupan sehari-hari adalah ini: serangga yang dapat berdiri di air, silet yang dapat diapungkan di air. Itu semua terjadi karena adanya tegangan permukaan zat cair. Nah, surfaktan adalah singkatan dari surface active agent. Adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Sabun merupakan salah satu contoh daripada surfaktan, sehingga gamma sama dengan W per 2L gitu ya. Jadi tegangan permukaan apabila dia memiliki surfaktan, maka rumusnya menjadi gamma sama dengan W per 2L. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi adanya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Peristiwa kapilaritas dalam sehari-hari ini contohnya pada sumbu kompor minyak ya yang naik ke atas seperti itu. Jadi minyaknya lama-kelamaan akan naik melalui
sumbu kompor ke atas seperti itu. Besarnya kapilaritas dapat kita hitung dengan rumus H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana H adalah kenaikan atau penurunan fluida, gamma sama dengan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, theta adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari daripada pipa kapiler. Viskositas ini adalah kekentalan zat cair. Jadi contohnya bisa minyak dan lain sebagainya. Jadi gerakan dalam lapisan fluida akan menimbulkan gesekan yang disebut viskositas fluida. Makin besar viskositas fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Jadi ini contohnya ada bola besi yang kita kita masukkan ke dalam minyak ya, dia bergerak seperti itu ya. Hukum Stokes atau gaya Stokes dirumuskan sebagai Fs sama dengan 6 eta PRV, di mana Fs adalah gaya Stokes, eta koefisien viskositas, R jari-jari bola, dan V kecepatan bola. Jadi di sini yang sering kali dihitung atau ditanyakan dalam viskositas justru adalah kecepatan terminalnya ya, atau V sama dengan 2R kuadrat G per 9 eta dikali rho bola dikurang rho fluida, di mana V adalah kecepatan terminal, R jari-jari bola, G percepatan gravitasi, eta koefisien viskositas, rho bola massa jenis bola, rho fluida massa jenis fluida. Selanjutnya kita lanjut ke hukum-hukum fluida statis. Di dalam hukum fluida statis yang pertama kita pelajari adalah hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan dinding bejana. Jadi misalnya kita tekan di sini ya, ini tekanan, maka di sini akan diteruskan ke segala arah, sehingga di dalam tempat pencucian mobil itu kalau kita tekan tuas itu mobilnya bisa naik ya, seperti ini. Maka itu P1 sama dengan P2, tekanannya sama ya, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Seperti itu bunyi hukum Pascal. Lalu yang kedua ini hukum Archimedes ya, ini salah tulis ini, hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes, bunyi hukum Archimedes, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian ke dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi ketika kita memasukkan suatu benda ke dalam suatu zat cair itu, maka zat cairnya itu akan naik ke atas, atau kalau kita beri lubang ini dia akan tumpah gitu. Besarnya zat cair yang tumpah ini adalah sebesar fluida yang sebesar benda yang kita masukkan ke dalam zat cair tersebut. Jadi berat fluida di sini ada besarnya fluida yang dipindahkan itu akan sama dengan berat benda yang kita celupkan, sehingga rumus dari gaya Archimedes atau F Archimedes itu adalah rho fluida dikali G dikali volume benda tercelup ya, atau volume benda di dalam fluida. F Archimedes sama dengan W udara dikurangi W zat cair. W adalah berat daripada benda, seperti itu ya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada bola, kemudian dia dimasukkan ke dalam zat cair, sepertiga bagiannya terapung tampak seperti pada gambar. Jika diketahui massa jenis zat cair adalah 1200 kg per meter partikel 3, tentukan massa jenis bola. Nah, di sini kita akan melihat bahwa volume benda tercelup sama dengan volume benda dikurangi volume terapung, sehingga volume bendanya adalah 1 dikurangi sepertiga, maka tinggal 2/3 volume benda. Volume benda tercelupnya seperti itu ya. Sehingga di sini berlaku rho zat cair dikali volume benda tercelup sama dengan rho benda dikalikan dengan volume benda, sehingga didapatlah volume bendanya massa jenis bendanya atau massa jenis bolanya adalah 800 kg per meter pangkat 3. Penerapan daripada hukum Pascal ya, ini pada pompa hidrolik nih seperti ini ya. Kemudian ada dongkrak hidrolik. Jadi kalau pada pencucian mobil itu berlaku
namanya mesin hidrolik pengangkat mobil ya, berdasarkan prinsip daripada dongkrak hidrolik. Ini ada rem hidrolik. Pokoknya kalau ada yang kata-kata hidrolik itu berarti penerapan daripada hukum Pascal. Nah, kalau penerapan hukum Archimedes bagaimana? Pada penerapan hukum Archimedes ini ada benda terapung, ada benda melayang, ada benda tenggelam. Pada benda terapung itu FA-nya lebih besar daripada W, atau syaratnya adalah rho fluida lebih besar daripada rho benda. Untuk benda melayang syaratnya rho fluida sama dengan rho benda. Sedangkan untuk syarat benda tenggelam adalah rho fluidanya lebih kecil daripada rho benda. Seperti itu ya, rho fluida adalah massa jenis fluida, rho benda adalah massa jenis benda. Penerapan hukum Archimedes itu pada hidrometer, pada kapal laut, pada kapal selam, dan balon udara. Contoh soal. Nah, ini Hendra dan Henry membuat model kapal menggunakan 40 kaleng bekas. Tiap-tiap kaleng memiliki massa 50 gram. Kapal tersebut dicoba di sungai yang memiliki massa jenis rho. Saat kapal tercelup seluruhnya, massa yang berada di atas kapal sebesar 8 kg. Berapakah volume tiap-tiap kaleng yang digunakan Hendra dan Henry untuk membuat model kapal? Maka di sini berlaku gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, kesetimbangan gaya ya. Maka FA sama dengan W ditambah W kapal, sehingga rho VG yang ini adalah gaya Archimedesnya sama dengan MG ditambah M kapal kali G, sehingga N V kalengnya dapat dicari dengan rumus berikut ini, sehingga tertemulah V kalengnya sama dengan 250 mili. Demikianlah yang dapat Ibu Deni sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam bab fluida dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Deni dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 3, yaitu bab fluida statis. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir. Contoh dari zat alir itu dapat berupa gas dan juga dapat berupa zat cair seperti air dan lain sebagainya. Statis adalah diam. Maka di sini kita akan mempelajari zat alir yang diam. Misalnya air yang berada di dalam gelas atau suatu wadah, seperti itu ya. Nah, fluida statis, konsep fluida statis yang akan kita pelajari yaitu adalah tekanan, tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, tegangan permukaan zat cair, kapilaritas, viskositas, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Sedangkan penerapan hukum fluida statis itu seperti dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik, kapal laut, rem hidrolik, kapal selam, mengapung dan melayang, tenggelam, hidrometer, dan balon udara. Konsep tekanan dan tekanan hidrostatis. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Tekanan dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Tekanan pada zat cair disebut sebagai tekanan hidro, dan di sini statis karena airnya diam. Jadi tekanan pada air yang diam dikatakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi di dalam suatu wadah, misalnya ini ada zat cair, kemudian tekanan hidrostatisnya dapat dihitung dengan rho kali G kali H, di mana rho H adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat, rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dari zat cair dengan satuan meter. Tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Maka tekanan hidrostatisnya adalah P1 ditambah P2 atau sigma rho I G H I, atau rho 1 G H1 ditambah rho 2 G H2, seperti itu. Nah, tekanan hidrostatis pada pipa U berisi
gabungan pipa. Maka di sini pada kedalaman yang sama, maka tekanannya sama, sehingga P1 sama dengan P2, sehingga ρ 1 H1 sama dengan ρ 2 H2. Tekanan mutlak dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan mutlak itu adalah P0 min PA, atau bisa dirumuskan sebagai P sama dengan P0 ditambah ρ GH, seperti itu. Tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air akan cenderung mengerut dan memiliki luasan permukaan yang sekecil mungkin. Tegangan permukaan zat cair dirumuskan sebagai gamma sama dengan F per L. Gamma adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan L adalah panjang permukaan meter. Contoh peristiwa tegangan permukaan zat cair dalam kehidupan sehari-hari adalah ini: serangga yang dapat berdiri di air, silet yang dapat diapungkan di air. Itu semua terjadi karena adanya tegangan permukaan zat cair. Nah, surfaktan adalah singkatan dari surface active agent. Adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Sabun merupakan salah satu contoh daripada surfaktan, sehingga gamma sama dengan W per 2L gitu ya. Jadi tegangan permukaan apabila dia memiliki surfaktan, maka rumusnya menjadi gamma sama dengan W per 2L. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi adanya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Peristiwa kapilaritas dalam sehari-hari ini contohnya pada sumbu kompor minyak ya, yang naik ke atas seperti itu. Jadi minyaknya lama-kelamaan akan naik melalui sumbu kompor ke atas seperti itu. Besarnya kapilaritas dapat kita hitung dengan rumus H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana H adalah kenaikan atau penurunan fluida, gamma sama dengan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, theta adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari daripada pipa kapiler. Viskositas ini adalah kekentalan zat cair. Jadi contohnya bisa minyak dan lain sebagainya. Jadi gerakan dalam lapisan fluida akan menimbulkan gesekan yang disebut viskositas fluida. Makin besar viskositas fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Jadi ini contohnya ada bola besi yang kita kita masukkan ke dalam minyak ya, dia bergerak seperti itu ya. Hukum Stokes atau gaya Stokes dirumuskan sebagai Fs sama dengan 6 eta PRV, di mana Fs adalah gaya Stokes, eta koefisien viskositas, R jari-jari bola, dan V kecepatan bola. Jadi di sini yang sering kali dihitung atau ditanyakan dalam viskositas justru adalah kecepatan terminalnya ya, atau V sama dengan 2R kuadrat G per 9 eta dikali rho bola dikurang rho fluida, di mana V adalah kecepatan terminal, R jari-jari bola, G percepatan gravitasi, eta koefisien viskositas, rho bola massa jenis bola, rho fluida massa jenis fluida. Selanjutnya kita lanjut ke hukum-hukum fluida statis. Di dalam hukum fluida statis yang pertama kita pelajari adalah hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan dinding bejana. Jadi misalnya kita tekan di sini ya, ini tekanan, maka di sini akan diteruskan ke segala arah, sehingga di dalam tempat pencucian mobil itu kalau kita tekan tuas itu mobilnya bisa naik ya, seperti ini. Maka itu P1 sama dengan P2, tekanannya sama ya, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Seperti itu bunyi hukum Pascal. Lalu yang kedua ini hukum Archimedes ya, ini salah tulis ini, hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes, bunyi hukum Archimedes, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian ke dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama
dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi ketika kita memasukkan suatu benda ke dalam suatu zat cair itu, maka zat cairnya itu akan naik ke atas, atau kalau kita beri lubang ini dia akan tumpah gitu. Besarnya zat cair yang tumpah ini adalah sebesar fluida yang sebesar benda yang kita masukkan ke dalam zat cair tersebut. Jadi berat fluida di sini ada besarnya fluida yang dipindahkan itu akan sama dengan berat benda yang kita celupkan, sehingga rumus dari gaya Archimedes atau F Archimedes itu adalah rho fluida dikali G dikali volume benda tercelup ya, atau volume benda di dalam fluida. F Archimedes sama dengan W udara dikurangi W zat cair. W adalah berat daripada benda, seperti itu ya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada bola, kemudian dia dimasukkan ke dalam zat cair, sepertiga bagiannya terapung tampak seperti pada gambar. Jika diketahui massa jenis zat cair adalah 1.200 kg per meter partikel 3, tentukan massa jenis bola. Nah, di sini kita akan melihat bahwa volume benda tercelup sama dengan volume benda dikurangi volume terapung, sehingga volume bendanya adalah 1 dikurangi 1/3, maka tinggal 2/3 volume benda. Volume benda tercelupnya seperti itu ya. Sehingga di sini berlaku rho zat cair dikali volume benda tercelup sama dengan rho benda dikalikan dengan volume benda, sehingga didapatlah volume bendanya massa jenis bendanya atau massa jenis bolanya adalah 800 kg per meter pangkat 3. Penerapan daripada hukum Pascal ya, ini pada pompa hidrolik nih seperti ini ya. Kemudian ada dongkrak hidrolik. Jadi kalau pada pencucian mobil itu berlaku namanya mesin hidrolik pengangkat mobil ya, berdasarkan prinsip daripada dongkrak hidrolik. Ini ada rem hidrolik. Pokoknya kalau ada yang kata-kata hidrolik itu berarti penerapan daripada hukum Pascal. Nah, kalau penerapan hukum Archimedes bagaimana? Pada penerapan hukum Archimedes ini ada benda terapung, ada benda melayang, ada benda tenggelam. Pada benda terapung itu FA-nya lebih besar daripada W, atau syaratnya adalah rho fluida lebih besar daripada rho benda. Untuk benda melayang syaratnya rho fluida sama dengan rho benda. Sedangkan untuk syarat benda tenggelam adalah rho fluidanya lebih kecil daripada rho benda. Seperti itu ya, rho fluida adalah massa jenis fluida, rho benda adalah massa jenis benda. Penerapan hukum Archimedes itu pada hidrometer, pada kapal laut, pada kapal selam, dan balon udara. Contoh soal. Nah, ini Hendra dan Henry membuat model kapal menggunakan 40 kaleng bekas. Tiap-tiap kaleng memiliki massa 50 gram. Kapal tersebut dicoba di sungai yang memiliki massa jenis rho. Saat kapal tercelup seluruhnya, massa yang berada di atas kapal sebesar 8 kg. Berapakah volume tiap-tiap kaleng yang digunakan Hendra dan Henry untuk membuat model kapal? Maka di sini berlaku gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, kesetimbangan gaya ya. Maka FA sama dengan W ditambah W kapal, sehingga rho VG yang ini adalah gaya Archimedesnya sama dengan MG ditambah M kapal kali G, sehingga V kalengnya dapat dicari dengan rumus berikut ini, sehingga tertemulah V kalengnya sama dengan 250 mili. Demikianlah yang dapat Ibu Deni sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam bab fluida dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.